kayak orang geblek. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Kalau Anda nggak bisa bedakan, ya sudahlah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melahirkan saya. Tidak. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, hari ini di tengah pusaran dinamika politik tanah air, ucapan legendaris Gus Dur dalam video di awal tadi seolah menjadi sebuah ramalan yang kini kembali menghantui rakyat Indonesia. Dan video pidato Ibu Megawati berikutnya tadi adalah sebagai bentuk jawaban dan bukti nyata kebenaran atas apa yang pernah diucapkan oleh Gus Dur sekitar 23 tahun yang lalu setelah beliau lengser dari kursi kepresidenan. Ucapan bahwa kepemimpinan Gus Dur itu lebih menghargai supremasi hukum, sementara kepemimpinan Ibu Megawati cenderung tidak menghargai hukum dan lebih memilih negosiasi politik, tampaknya memang bisa dianggap semakin terang benderang dengan adanya bukti pidato tersebut. Sekarang semua rakyat Indonesia seharusnya melihat apa yang sudah terjadi. Sebuah video pidato Ibu Megawati yang beredar baru-baru ini sangat menggegerkan publik karena dalam pidatonya mengancam akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK jika Sekretaris Jenderal partainya yaitu Hasto Kristianto dipanggil oleh KPK. Sebuah ancaman yang terdengar nyaring tapi juga memancing berbagai pertanyaan di masyarakat. Bukankah ancaman itu menunjukkan bahwa ternyata ucapan Gus Dur bertahun-tahun lalu sekarang ini terlihat kebenarannya? Lantas, apa yang membuat seorang pemimpin terang-terangan menunjukkan sikap seperti itu? Bukankah seharusnya seorang tokoh nasional berdiri di barisan terdepan untuk mendukung penegakan hukum? Namun, kenyataannya berbeda. Sikap ancaman tersebut ternyata dinilai masyarakat bahwa menunjukkan adanya sikap ketidakberpihakan terhadap keadilan, tetapi lebih mengedepankan kepentingan golongan dan citra pribadi. Tetapi, apakah menurut pandangan panjenengan semua, sikap Ibu Megawati tersebut adalah mewakili harapan penegakan hukum yang dikehendaki semua rakyat Indonesia? Apakah rakyat akan membela ancaman Ibu Megawati terhadap KPK, ataukah justru akan mendukung KPK untuk terus menegakkan hukum dengan berani tanpa pandang bulu? Sekarang marilah kita melihat sikap ancaman Ibu Megawati terhadap KPK tersebut bukan hanya dari sisi politik atau hukum semata, melainkan juga melihat dari sudut pandang spiritual. Karena dalam banyak ajaran spiritual, pemimpin yang tidak menghargai hukum, yang menggunakan kekuasaannya untuk membela golongannya sendiri, seringkali disebut sebagai pemimpin yang justru akan mengundang datangnya 6 kutukan karma. Sebelum membahas satu persatu, monggo silahkan tulis komen apapun, hajat dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Kutukan karma yang pertama adalah akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan. Jadi, jika yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu adalah sikap pemimpin yang justru ingin melindungi pelanggar hukum demi kepentingan pribadi dan golongannya, maka secara sudut pandang spiritual, hal tersebut justru akan berakibat kehilangan dukungan dari rakyat banyak dan juga akan memunculkan semakin adanya ketidakstabilan politik juga sosial. Kedua yaitu akan mengalami konflik dan penderitaan pribadi. Jadi,
Jika sikap Ibu Megawati mengancam KPK itu adalah bentuk ketidakadilan karena sudah berupaya melindungi golongannya sendiri, meskipun itu sudah jelas melanggar secara hukum, maka hal itu akan menciptakan ketidakseimbangan di dalam kehidupannya. Seperti contoh, memunculkan hubungan keluarga yang akan retak, bahkan bisa memunculkan perpecahan dalam kepemimpinannya, memunculkan gangguan secara fisik atau kesehatan, juga memunculkan ketidakdamaian secara batin. Ketiga, yaitu akan menghadapi adanya pemberontakan yang mengakibatkan hilangnya kekuasaan. Karena dalam dunia spiritual, mengancam penegakan hukum demi kepentingan pribadi dan golongan adalah bentuk pemberontakan terhadap keadilan di muka bumi. Dan siapapun pemimpin yang melakukan tindakan seperti itu, maka hal yang akan dia hadapi adalah adanya pemberontakan-pemberontakan dari dalam yang akan melawan kekuasaannya. Menunjukkan adanya protes secara massal, bahkan juga akan berujung digulingkan dan kehilangan kekuasaan akibat ketidakadilan yang ia ciptakan. Lalu yang keempat adalah menghadapi kesedihan akibat kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan itu seakan terkubur karena sekejap menjadi dilupakan begitu saja oleh banyak orang. Secara sudut pandang spiritual, pemimpin yang sengaja menghalangi datangnya kebaikan-kebaikan melalui adanya langkah penegakan hukum, maka dia akan merasakan adanya kesedihan yang sangat mendalam karena melihat betapa besar pun kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan itu begitu saja dilupakan dan seakan hilang tanpa ada yang mau mengenang. Kelima, yaitu tertimpa oleh rasa kebencian dan permusuhan yang berkepanjangan. Artinya kutukan karma dari sikap pemimpin yang mengancam proses penegakan hukum demi kepentingan pribadi dan golongannya. Konsekuensi secara spiritual yang harus dia tanggung adalah yaitu keturunan atau kelompoknya itu akan menjadi sasaran kebencian atau permusuhan dalam jangka panjang akibat adanya kesalahan dan dosa yang diwariskan. Lalu yang keenam, yaitu mendatangkan adanya ketidakseimbangan di alam. Jadi, jika sikap pemimpin yang melawan penegakan hukum dengan ancaman-ancaman itu lantas bisa membuat terhentinya langkah penegakan hukum, maka energi negatif pemimpin tersebut itu akan mengundang ketidakseimbangan pada alam, yaitu berupa datangnya bencana-bencana pada alam yang akan mengakibatkan adanya kerusakan besar. Itu adalah hukum dalam sudut pandang spiritual. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.